Diri Rudeus di masa lalu yang berusia 30-an tewas tertabrak truk saat mencoba menyelamatkan beberapa siswa. Ia terbangun dan mendapati dirinya telah terlahir kembali sebagai bayi bernama Rudeus Greyrat di pelukan ibunya, Zenith Greyrat, di samping ayahnya, Paul Greyrat. Sebagai bayi, Rudeus menyadari bahwa ia telah berenkarnasi ke dunia lain. Beberapa waktu kemudian, Rudeus yang sudah bisa merangkak mulai menjelajahi rumahnya. Ia bertemu dengan pelayan keluarga, Lilia, dan secara iseng mencuri celana dalamnya untuk dijadikan topeng. Rudeus terjatuh dari atas meja, namun Zenith dan Lilia berhasil menangkapnya. Zenith menggunakan sihir penyembuh pada Rudeus yang membuatnya terpesona karena melihat sihir sungguhan untuk pertama kalinya. Rudeus menyadari bahwa dia kini berada di dunia pedang dan sihir. Waktu berlalu, Rudeus tumbuh menjadi anak kecil dan mulai bisa berjalan. Di loteng, ia menemukan sebuah buku panduan sihir di dalam peti. Setelah membaca buku itu, Rudeus mencoba merapal sihir dan berhasil menciptakan bola air. Ia kemudian menyadari bahwa ia bisa menggunakan sihir tanpa perlu merapal mantra, namun pingsan karena kehabisan mana. Sejak saat itu, Rudeus berlatih sihir setiap hari dan menyadari bahwa kapasitas mananya bisa bertambah berbeda dari yang tertulis di buku. Merasa lebih kuat, ia mencoba sihir tingkat menengah yang ada di buku. Sihir tersebut meledak tak terkenali dan membuat lubang besar di dinding rumahnya. Paul dan Zenith yang terkejut segera menghampiri Rudeus dan merasa takjub dengan bakat sihirnya. Paul dan Zenith berdebat tentang masa depan Rudeus, apakah akan menjadi pendekar pedang atau penyihir. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyewa seorang guru privat sihir untuk Rudeus. Seorang penyihir muda bernama Roxy Migurdia tiba di kediaman keluarga Greyrat. Roxy memulai pelajaran pertamanya di halaman rumah menjelaskan dasar-dasar sihir kepada Rudeus. Sebagai contoh, Roxy merapal mantra bola air yang secara tidak sengaja menghancurkan sebatang pohon. Roxy kemudian menggunakan sihir penyembuh untuk memperbaiki pohon yang rusak. Saat giliran Rudeus, ia mengaku bisa menggunakan sihir tanpa merapal mantra, membuat Roxy sangat terkejut. Merasa gagal sebagai guru di hari pertama, Roxy duduk termenung di halaman. Rudeus mencoba menghiburnya dengan canggung yang membuat Roxy sedikit tersenyum. Malam harinya, keluarga Greyrat mengadakan pesta penyambutan untuk Roxy. Di tengah kehangatan keluarga barunya, Rudeus bertekad untuk menjalani hidup ini dengan sungguh-sungguh. Di sebuah rumah duka, tampak keluarga diri Rudeus di masa lalu menangis di pemakaman orang tuanya. Di kamarnya yang berantakan, diri Rudeus di masa lalu sedang asyik dengan komputernya. Beberapa kerabatnya datang dan dengan paksa mengusirnya dari rumah. Di tengah hujan, diri Rudeus di masa lalu merasa putus asa dan melihat sekelompok remaja. Sebuah truk melaju kencang ke arah para remaja itu dan diri Rudeus di masa lalu berlari untuk menyelamatkan mereka, namun akhirnya ia tertabrak. Rudeus Greyrat yang kini terlahir kembali sebagai bayi, berlatih sihir tanah dengan membuat banyak patung tanah liat untuk meningkatkan kapasitas sihirnya. Rudeus mendengar orang tuanya, Paul Greyrat dan Zenith Greyrat, dari kamar sebelah dan berharap akan mendapatkan adik perempuan. Ia kemudian berjalan ke arah kamar orang tuanya sambil membawa bola api kecil di tangannya. Di depan pintu, ia melihat Roxy Migurdia, gurunya, yang sedang mengintip ke dalam kamar. 6 bulan telah berlalu, Rudeus dan Roxy berlatih sihir di luar rumah bersama kedua orang tuanya. Pada malam hari, Roxy sedang mengajar Rudeus tentang sejarah sihir. Roxy memberitahu Rudeus bahwa dirinya adalah seorang iblis dan menjelaskan tentang klan Supert yang ditakuti. Roxy memperingatkan Rudeus untuk tidak mendekati seseorang dengan rambut hijau zamrud dan permata merah di dahi. Roxy memuji rambut Roxy yang membuat Roxy tersipu malu. 1 tahun kemudian, Rudeus telah mahir menggunakan sihir tingkat menengah. Selain sihir, Paul Greyrat juga mengajari Rudeus cara berpedang. Saat sedang sendirian, Rudeus melihat anak-anak lain sedang bermain, namun ia teringat kembali pada perundungan yang dialaminya di kehidupan sebelumnya. Roxy menghampiri Rudeus yang sedang murung dan mengajaknya berbicara sambil melihat pemandangan desa. Roxy menunjuk ke arah pegunungan dan memberitahu Rudeus tentang Universitas Sihir Ranoa. Rudeus ragu untuk pergi, namun Roxy meyakinkannya bahwa suatu saat ia akan melampaui kemampuan sihirnya. 1,5 tahun setelah kedatangan Roxy, keluarga Greyrat bersama Lilia mempersiapkan pesta ulang tahun ke-5 untuk Rudeus. Di meja makan, semua orang merayakan ulang tahun Rudeus dengan gembira.
Paul Greyrat memberikan sebuah pedang sebagai hadiah ulang tahun kepada Rudeus. Zenith Greyrat juga memberikan sebuah buku tebal sebagai hadiah yang membuat Rudeus sangat senang. Roxy kemudian memberikan tongkat sihir Aqua Rartia kepada Rudeus sebagai hadiah. Setelah itu, Roxy memberitahu Rudeus bahwa keesokan harinya akan diadakan ujian kelulusan. Keesokan harinya, Rudeus merasa cemas karena ia takut untuk keluar rumah, sementara Roxy sudah menunggunya di luar dengan seekor kuda. Meskipun takut, Rudeus akhirnya berani menaiki kuda bersama Roxy. Mereka berkuda melewati pedesaan yang damai dan Rudeus mulai merasa nyaman. Mereka tiba di sebuah padang rumput yang luas untuk memulai ujian kelulusan. Roxy menunjukkan sihir air tingkat suci Cumulonimbus dengan menciptakan badai besar. Setelah badai reda, Roxy yang kelelahan meminta Rudeus untuk merahasiakan kegagalannya mengendalikan sihir barusan. Kini giliran Rudeus, ia sadar bahwa ujian ini berarti Roxy akan berhenti menjadi guru pribadinya. Rudeus pun mengeluarkan sihir Cumulonimbus dengan skala yang jauh lebih besar dari yang dicontohkan Roxy. Setelah ujian selesai, Roxy memberitahu Rudeus bahwa tidak ada lagi yang bisa ia ajarkan. Roxy mengucapkan selamat dan menyatakan bahwa Rudeus telah menjadi penyihir air tingkat suci. Malam harinya, Zenith dan Paul mencoba menahan Roxy agar tinggal lebih lama, namun Roxy memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Roxy memberikan sebuah jimat pelindung dari kampung halamannya kepada Rudeus sebagai hadiah. Saat Roxy berjalan pergi, Rudeus berlari mengejarnya untuk mengucapkan terima kasih. Rudeus menyadari betapa besar pengaruh Roxy dalam hidupnya, terutama karena telah membantunya mengatasi trauma untuk keluar rumah. Kembali ke kamarnya, Rudeus berlutut di depan Lilia sambil memegang celana dalam milik Roxy, lalu meminta maaf. Roxy Migurdia berdiri di tengah padang rumput yang luas, sementara Rudeus Greyrat di lokasi yang berbeda bersumpah untuk memulai hidup barunya di dunia luar berkat bantuan Roxy. Di masa lalunya sebagai bayi, Rudeus terlihat sedang berlatih sihir sendirian di dalam kamarnya. Di halaman rumah, Paul Greyrat menggoda Zenith Greyrat. Rudeus kemudian keluar dan meminta izin untuk bermain di luar, membuat kedua orang tuanya terkejut sekaligus senang. Zenith dan Paul membicarakan betapa cepatnya Rudeus tumbuh dewasa. Rudeus menghampiri mereka dan bercanda dengan ayahnya yang pura-pura khawatir dengan sikap dewasanya. Paul dengan main-main menyuruh Rudeus menjadi penerus yang baik dan membawa pulang pacar. Ia kemudian menasehati putranya untuk selalu berbuat baik dan menggunakan kekuatan untuk melindungi yang lemah. Rudeus melambaikan tangan kepada orang tuanya dan berlari pergi untuk menjelajah. Paul dan Zenith menatapnya dengan bangga. Rudeus berlari dengan gembira, merasa percaya diri dan tidak takut lagi dengan dunia luar, sambil berterima kasih dalam hati kepada Roxy. Saat berjalan di jalan setapak hutan, Rudeus mendengar teriakan dan bersembunyi. Dia melihat 3 anak laki-laki merundung seorang anak berkerudung dengan melemparkan lumpur. Mengingat nasihat ayahnya, Rudeus memutuskan untuk turun tangan. Dia berlari keluar, meneriaki para perundung untuk berhenti dan menyebut mereka pengecut. Para perundung mulai melemparkan lumpur ke arah Rudeus, namun ia dengan mudah menghindarinya dan menciptakan bola air sihir yang mengejutkan mereka. Merasa bosan, mereka pun pergi. Rudeus mendekati anak berkerudung itu dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia terkejut dengan penampilan anak itu yang cantik, mengira dia adalah laki-laki. Anak itu menjawab bahwa dia baik-baik saja. Rudeus menggunakan sihir air untuk membersihkan lumpur dari pakaian dan rambut anak itu. Anak berambut hijau dengan telinga seperti peri itu berterima kasih kepadanya. Anak itu teringat peringatan untuk tidak mendekati suku Supert. Rudeus memeriksa dahinya dan tidak menemukan permata merah, menyimpulkan bahwa anak itu bukan dari suku berbahaya tersebut. Rudeus dan anak itu duduk bersama. Anak itu bertanya apakah Rudeus tidak takut padanya. Rudeus menjawab bahwa gurunya juga berasal dari ras iblis. Anak itu menjadi sedih karena dirundung hanya karena warna rambutnya. Rudeus menghiburnya sambil merenungkan betapa menakutkannya perundungan itu. Saat mereka berjalan, anak itu bertanya mengapa Rudeus menolongnya. Rudeus mengulangi nasihat ayahnya. Ketika anak itu khawatir dia akan kehilangan teman, Rudeus menyatakan bahwa mereka sekarang adalah teman. Rudeus memperkenalkan dirinya dan bertanya siapa nama anak itu. Dia memperkenalkan diri sebagai Sylphiet. Rudeus memuji namanya. Sylphiet mengaku belum pernah bermain dengan teman. Rudeus merasa kasihan dan mengakui bahwa dia juga tidak punya teman. Sylphiet kemudian meminta untuk diajari sihir yang Rudeus gunakan sebelumnya. Rudeus setuju untuk mengajari Sylphiet sihir. Mereka berdua bersemangat untuk memulai latihan bersama.
Saat malam tiba, Rudeus berjalan pulang dan menemukan Paul duduk di luar dengan wajah marah. Rudeus bertanya-tanya apa kesalahannya. Paul menuduh Rudeus telah memukul Somal. Sebelum Rudeus bisa menjelaskan, Paul dengan marah menyuruhnya untuk meminta maaf terlebih dahulu. Rudeus merasa frustrasi karena Paul tidak mau mendengarkan. Ia mengatakan bahwa memaksa anak kecil meminta maaf tanpa mendengar alasannya adalah cara orang dewasa yang salah. Paul menampar Rudeus. Dengan tenang, Rudeus menjelaskan bahwa ia sudah berusaha menjadi anak yang bisa dipercaya, tapi ayahnya malah memukulnya tanpa mau mendengarkan. Rudeus dengan sinis mengatakan bahwa di kemudian hari ia akan mengabaikan perundungan. Ucapannya itu membuat Paul terkejut. Paul akhirnya meminta maaf dan meminta Rudeus menceritakan kejadian yang sebenarnya. Di dalam rumah, Rudeus memberitahu Zenith dan Lilia bahwa dia baru saja mendapatkan teman. Sebuah kilas balik menunjukkan ibu Somal mendatangi Paul sambil menunjukkan wajah lebam anaknya. Paul yang salah paham memutuskan untuk bersikap tegas pada Rudeus. Zenith menemukan Paul sedang minum sendirian. Paul mengaku telah bertengkar dengan Rudeus dan khawatir putranya akan kabur dari rumah sama seperti yang pernah ia lakukan di masa lalu. Beberapa waktu kemudian, Rudeus bercerita bahwa para perundung masih mengganggu mereka, tetapi ia selalu berhasil mengalahkan mereka. Rudeus sedang beristirahat setelah latihan pedang saat Sylviet datang. Sylviet dengan gembira menunjukkan sihir yang berhasil ia kuasai. Rudeus menjelaskan bahwa kapasitas sihir Sylviet telah meningkat pesat. Sylviet kemudian meminta Rudeus untuk mengajarinya sihir tanpa mantra. Rudeus mencoba menjelaskan cara melakukan sihir tanpa mantra, tetapi ia kesulitan karena hal itu lebih berdasarkan perasaan. Akhirnya, Sylviet berhasil menciptakan bola air tanpa mantra. Ia berlari dengan gembira di padang gandum, dikejar oleh Rudeus. Mereka berdua terjatuh di padang rumput sambil tertawa bahagia. Tiba-tiba hujan turun dan mereka berlari pulang untuk berteduh. Setibanya di rumah, Lilia menyambut mereka dan memberitahu bahwa air panas untuk mandi sudah siap. Di kamar mandi, Rudeus membuka pakaiannya untuk mandi. Sylviet tampak ragu-ragu, jadi Rudeus membantunya melepas pakaian. Sylviet menolak saat Rudeus hendak melepas celananya. Rudeus yang tidak mengerti tetap menarik celananya dan terkejut saat mengetahui bahwa Sylviet adalah seorang perempuan. Paul masuk dan melihat Rudeus yang masih terkejut dengan penemuannya. Paul ikut masuk ke dalam bak mandi bersama Rudeus. Ia menasehati Rudeus untuk tidak memaksa orang lain dan harus meminta maaf dengan tulus kepada Sylviet. Rudeus dan Paul berjalan ke ruang tengah. Paul merenung bahwa putranya memang mirip dengannya, tetapi ia yakin Rudeus akan belajar dari kesalahannya. Rudeus meminta maaf kepada Sylviet, menjelaskan bahwa ia mengira Sylviet adalah laki-laki karena rambutnya yang pendek. Sylviet merasa malu dan memeluk Zenith. Rudeus terkejut melihat reaksinya. Paul hanya bisa berkomentar bahwa putranya mungkin lebih bodoh dari yang ia kira. Keesokan harinya, Rudeus tampak murung saat berlatih pedang. Paul menebak itu karena masalahnya dengan Sylviet, dan Rudeus membenarkannya. Paul memutuskan untuk memberi nasihat. Ia menyarankan Rudeus untuk menunjukkan sisi lemahnya dan memperlihatkan kegelisahannya karena dijauhi oleh Sylviet. Didorong oleh ayahnya, Rudeus mendekati Sylviet. Dengan gugup, ia mencoba mengikuti saran Paul dan mengatakan bahwa ia merasa kesepian. Rencananya gagal total. Sylviet menolak sarannya untuk memanjangkan rambut dan Paul dari kejauhan memberi isyarat tidak setuju. Rudeus mengubah taktik dan dengan tulus meminta maaf karena telah bersikap dingin. Sylviet memegang tangannya dan memintanya untuk bersikap seperti biasa lagi. Rudeus sadar ia tidak tahu cara berinteraksi dengan anak perempuan, tetapi ia bertekad untuk menjaga persahabatannya. Paul datang dan memeluk mereka berdua, merasa lega karena mereka telah berbaikan. Rudeus Grerat dengan gembira mengucapkan selamat atas kehamilan ibunya Zenith Grerat, sementara ayahnya Paul Grerat memeluk Zenith dengan penuh sukacita. Suasana berubah tegang saat Lilia, pelayan mereka, juga mengumumkan kehamilannya. Ketika Zenith bertanya siapa ayahnya, semua mata tertuju pada Paul, yang dengan rasa bersalah mengakui bahwa anak itu kemungkinan adalah anaknya. Rudeus yang mengamati dari samping merasa kasihan sekaligus kagum pada kejujuran ayahnya, namun menyadari situasi keluarganya menjadi sangat buruk. Di meja makan yang sunyi, Zenith yang sedih menanyakan rencana Lilia ke depan. Lilia menjelaskan bahwa ia akan pergi setelah Zenith melahirkan dan akan membesarkan anaknya di kampung halamannya. Sambil mengintip dari balik pintu, Rudeus mendengar ibunya menyuarakan kekhawatiran tentang bahaya perjalanan panjang bagi Lilia dan bayinya yang baru lahir. Rudeus membayangkan kemungkinan terburuk menimpa Lilia dan
bayinya di tengah salju, menyadari bahwa Zenith juga tidak ingin tragedi itu terjadi. Mengingat semua kebaikan Lilia padanya, Rudeus memutuskan bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk membalas budi. Rudeus masuk ke ruangan dan dengan polosnya bertanya mengapa suasana begitu tegang, lalu mulai mengarang cerita untuk membela Lilia. Ia berbohong dengan mengatakan bahwa ia melihat Paul memaksa Lilia di depan kamarnya pada suatu malam. Paul yang terkejut mencoba membantah, sementara Zenith menanyai Lilia yang menyangkal cerita itu untuk melindungi Paul. Rudeus terus berargumen, mengatakan bahwa yang bersalah adalah ayahnya dan akan lebih baik jika kedua bayi mereka bisa tumbuh bersama sebagai saudara. Dengan berlinang air mata, Rudeus memohon agar ibunya tidak mengusir Lilia yang akhirnya meluluhkan hati Zenith. Zenith memutuskan agar Lilia tetap tinggal dan menjadi bagian dari keluarga mereka, lalu menatap tajam ke arah Paul, memberitahunya bahwa akan ada pembicaraan serius nanti. Lilia menyadari bahwa Rudeus sengaja merekayasa situasi untuk menyelamatkannya dan bersumpah akan mendedikasikan hidup anak yang dikandungnya untuk melayani Rudeus. Beberapa waktu kemudian, kehidupan keluarga Grerat kembali normal dengan kehadiran dua bayi baru, Non Grerat dan Aisyah Grerat. Rudeus terlihat sedang belajar bersama Sylviat, sementara orang tuanya sibuk mengurus adik-adiknya yang baru lahir. Sejak kejadian itu, Lilia menjadi lebih terbuka pada Rudeus dan menceritakan masa lalunya dengan Paul saat mereka masih muda. Paul mengajak Rudeus berlatih pedang di halaman rumah. Saat berlatih, Rudeus mengakui dalam hati bahwa meskipun ayahnya menyebalkan, ia adalah pendekar pedang yang hebat. Rudeus menyindir ayahnya tentang perselingkuhannya yang kemudian berlanjut menjadi obrolan santai antara ayah dan anak tentang wanita dan Sylviat. Paul menyinggung tentang kemungkinan Rudeus untuk bersekolah, namun kemudian menganggapnya tidak perlu karena Rudeus sudah pintar. Rudeus merenung di bawah pohon bersama Sylviat, merasa bahwa kemampuannya tidak berkembang dan mempertimbangkan untuk pergi dari desa. Mendengar niat Rudeus untuk pergi, Sylviat menangis dan memohonnya untuk tidak meninggalkannya. Rudeus menenangkan Sylviat dan memutuskan untuk tetap tinggal di desa bersamanya. Malam itu, Paul membangunkan Rudeus dari tidurnya untuk memberinya sebuah surat. Surat itu ternyata dari guru sihirnya, Roxy Migurdia, yang mengabarkan bahwa ia telah menjadi guru di kerajaan Shirone dan berhasil menguasai sihir tingkat raja. Paul terkesan dengan pencapaian Roxy, sementara Rudeus merasa terpukul oleh kenyataan bahwa gurunya terus maju sementara ia merasa stagnan. Terinspirasi oleh surat Roxy, Rudeus kembali bersemangat dan berpikir untuk mendaftar ke Akademi Sihir. Saat makan malam bersama keluarga, Rudeus memberanikan diri untuk meminta sesuatu yang egois kepada ayahnya. Rudeus meminta izin untuk masuk ke Akademi Sihir Ranoa dan memohon agar ayahnya juga membiayai sekolah Sylviat. Paul menolak permintaan itu dengan alasan bahwa Rudeus masih terlalu muda, latihannya belum selesai, dan keuangan keluarga tidak mencukupi untuk dua orang. Rudeus kemudian mengubah permintaannya dan meminta ayahnya untuk mencarikannya pekerjaan agar ia bisa menabung untuk biaya sekolah Sylviat. Melihat kesungguhan putranya, Paul akhirnya setuju untuk mencarikannya pekerjaan. Beberapa waktu kemudian, sebuah kereta kuda tiba di kediaman Grerat dan seorang wanita dari ras binatang buas, Ghislaine de Doldia, turun dari kereta. Keluarga Grerat menyambut kedatangan Ghislaine dan terungkap bahwa ia datang untuk menjemput Rudeus sesuai perjanjian dengan Paul. Lilia dan Zenith mengucapkan selamat tinggal pada Rudeus yang tampak bingung dengan situasi yang terjadi. Sebelum berangkat, Paul menantang Rudeus untuk berduel pedang dengan serius. Rudeus dan Paul bertarung sengit, di mana Rudeus menggunakan kombinasi sihir dan ilmu pedang untuk melawan ayahnya. Pertarungan berakhir dengan kemenangan Paul yang berhasil menodongkan pedang kayu ke leher Rudeus. Rudeus sadar dan mendapati dirinya sudah berada di dalam kereta kuda yang sedang berjalan. Di dalam kereta, ia bertemu kembali dengan Ghislaine yang memperkenalkan diri dan memberitahu bahwa mereka akan bekerja bersama mulai besok, menandakan awal perjalanan Rudeus meninggalkan rumah. Di dalam kereta kuda, Rudeus Grerat terlihat cemas saat Ghislaine de Doldia memintanya membacakan surat karena ia buta huruf. Rudeus mulai membacakan surat dari ayahnya, Paul Grerat, yang menjelaskan bahwa ia telah mendapatkan pekerjaan baru. Isi surat mengungkapkan bahwa pekerjaan Rudeus adalah menjadi guru privat untuk seorang gadis bangsawan berusia 9 tahun di kota Roa. Paul juga menjelaskan bahwa Ghislaine, yang merupakan instruktur pedang di sana, ingin ikut belajar dari Rudeus
Rudeus. Surat itu menetapkan bahwa Rudeus harus bekerja selama 5 tahun dan dilarang pulang atau berkirim surat dengan keluarganya. Paul menjelaskan keputusannya adalah karena ia merasa Rudeus terlalu bergantung pada Sylviette yang membuat Rudeus merasa dikhianati. Setelah selesai membaca, kereta mereka melanjutkan perjalanan melintasi padang gandum yang luas menuju tujuan. Rudeus tiba di sebuah rumah megah dan disambut oleh 3 pelayan manusia binatang serta seorang pria bernama Philip Boreas Grerat. Philip memperkenalkan diri sebagai wali kota dan sepupu Paul, membuat Rudeus sadar bahwa ayahnya menggunakan koneksi keluarga. Setelah percakapan singkat, Philip memutuskan untuk mempertemukan Rudeus dengan putrinya terlebih dahulu. Sambil berjalan, Philip dengan belak-belakan mengatakan bahwa ia tidak berharap banyak dari Rudeus dan hanya melakukannya atas permintaan Paul. Philip membuka pintu sebuah ruangan dan memperkenalkan putrinya, Eris Boreas Grerat, yang memiliki tatapan tajam dan mengintimidasi. Eris langsung meremehkan Rudeus karena lebih muda, lalu menamparnya saat Rudeus mencoba membantah. Rudeus mencoba membalas dengan tamparan ringan, tetapi Eris menjadi sangat marah dan memukulinya hingga babak belur. Ketakutan, Rudeus melarikan diri sambil mengutuk ayahnya karena telah mengirimnya ke tempat yang berbahaya. Dengan wajah memar, Rudeus kembali menemui Philip dan mengeluh tentang sifat Eris yang liar. Meskipun begitu, Rudeus menolak untuk menyerah dan mengusulkan sebuah rencana sandiwara penculikan untuk memberi Eris pelajaran. Philip tertarik dengan ide tersebut dan setuju untuk membantu Rudeus menjalankan rencananya. Malamnya, Rudeus diantar ke kamarnya dan berbaring di tempat tidur sambil memikirkan rencananya. Ia teringat kehidupan masa lalunya dan bertekad untuk tidak gagal kali ini, lalu berdoa agar rencananya berhasil. Rencana pun dimulai. Rudeus dan Eris yang terikat kini berada di sebuah gudang bawah tanah yang gelap, berpura-pura diculik. Ketika Eris sadar, Rudeus dengan santai menjelaskan situasi mereka dan menyindirnya karena tidak bisa sihir untuk melepaskan diri. Seorang penculik botak berjanggut masuk dan menendang Eris karena berteriak, membuat Rudeus berpikir sandiwaranya berjalan baik. Eris mencoba melawan, namun kembali dipukuli dengan keras, membuat Rudeus mulai merasa sandiwara ini sudah keterlaluan. Setelah penculik pergi, Rudeus mendekati Eris yang terbaring penuh luka dan menggunakan sihir penyembuhan padanya. Di luar, Rudeus tak sengaja mendengar percakapan para penculik dan menyadari bahwa mereka bukanlah aktor, melainkan penculik sungguhan. Panik, Rudeus memutuskan untuk melarikan diri sendirian dan meninggalkan Eris, lalu mulai menggunakan sihir untuk membobol jendela. Eris memohon agar tidak ditinggalkan. Setelah ragu sejenak, Rudeus menggunakan sihir ledakan untuk menghancurkan barikade pintu. Para penculik yang terkejut masuk ke ruangan, namun Rudeus berhasil membawa Eris kabur ke lorong-lorong kota yang gelap. Setelah menyembuhkan luka Eris, Rudeus berniat meninggalkannya, tetapi Eris mengejarnya dan berjanji tidak akan berteriak lagi. Rudeus akhirnya setuju, Eris boleh ikut asalkan menuruti perintahnya. Kemudian mereka bersembunyi di gerobak jerami. Mereka tiba kembali di kota Roa pada malam hari dan berjalan menyusuri jalanan yang sepi. Tiba-tiba, pelayan penculik muncul dan langsung menyergap Eris, diikuti oleh 2 penculik lainnya yang mengepung Rudeus. Rudeus menuntut Eris dikembalikan sambil menyiapkan sihir api di tangannya. Para penculik mencoba menyuap Rudeus dengan 100 koin emas dan Rudeus berpura-pura tertarik dengan tawaran itu. Namun Rudeus menolak suap tersebut dan secara tak terduga meluncurkan sihir kembang api ke langit sebagai sinyal. Memanfaatkan kebingungan para penculik, Rudeus menggunakan sihir untuk menciptakan asap dan jebakan lumpur untuk melawan mereka. Saat salah satu penculik melempar pedangnya, Ghislaine tiba-tiba muncul dengan kecepatan luar biasa. Ghislaine dengan cepat menebas penculik itu menjadi 2, menyelamatkan Rudeus dan Eris dari bahaya. Setelah memastikan semua musuh telah dikalahkan, Ghislaine menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Mereka kembali ke halaman mansion di mana Philip berlari menghampiri Eris dengan cemas. Pelayan penculik yang terikat diserahkan kepada Philip yang langsung memerintahkan agar ia diseret pergi. Rudeus merasa gagal karena rencananya berantakan dan ia hampir mati. Ia pun berbalik untuk pergi dengan perasaan kecewa. Eris menghentikannya dan secara mengejutkan mengizinkan Rudeus untuk menjadi gurunya. Rudeus tersenyum lega dan Eris memintanya untuk memanggilnya dengan nama Eris saja, tanpa sebutan kehormatan. Meskipun tidak yakin dengan motif Eris, Rudeus merasa bersyukur karena akhirnya mendapatkan pekerjaan pertamanya dan berjalan kembali ke mansion bersama Eris dan Philip.
Philip Boreas Grerat memuji Rudeus Grerat atas insiden penculikan, namun Rudeus merasa bersalah. Rudeus bertanya mengapa ia ikut diculik dan Philip menjelaskan bahwa keturunan Grerat dapat dimanfaatkan secara politik. Philip mengingatkan Rudeus untuk tidak memberitahu siapapun dan menyetujui cerita bahwa Ghislaine yang menyelesaikan semuanya. Rudeus merenungkan bahwa keberadaannya harus dirahasiakan dari keluarga Grerat lain karena alasan politik. Hilda Boreas Grerat datang dan Philip memperkenalkannya kepada Rudeus sebagai instruktur baru Eris. Hilda menatap Rudeus dengan dingin, membuatnya merasa tidak disukai. Sauros Boreas Grerat tiba dengan marah menanyakan keberadaan putra Paul. Sauros yang ternyata adalah ayah Philip mengizinkan Rudeus tinggal setelah melihat kesopanannya. Di ruang makan, Sauros menanyai Rudeus tentang penyelamatan Eris dan menjadi marah ketika Rudeus mencoba merendah. Sauros memukul Philip, lalu Philip menjelaskan bahwa ia ingin menyambut Rudeus sebagai keluarga. Sauros meminta Rudeus untuk mengajari Eris sihir karena Eris terkesan dengan sihir yang digunakan Rudeus. Rudeus menyarankan agar Eris yang memintanya secara langsung, yang membuat Sauros setuju. Sauros memanggil Eris dengan suara keras dan Eris Boreas Grerat muncul dengan kesal. Sauros menyuruh Eris untuk meminta sendiri jika menginginkan sesuatu. Setelah ragu-ragu, Eris akhirnya memohon dengan gaya imut agar Rudeus mengajarinya sihir. Butler tua menjelaskan bahwa pose imut Eris meniru telinga hewan karena para bangsawan menyukai ras binatang. Setelah kesepakatan, mereka makan bersama di meja makan keluarga. Pelajaran dimulai. Ghislaine melatih Eris dan Rudeus berpedang di halaman. Ghislaine dan Eris juga belajar sihir api dari Rudeus dan Eris berhasil menciptakan bola api kecil. Rudeus mengajari Ghislaine cara berhitung menggunakan papan hitung. Eris dengan antusias berlatih sihir api di dalam ruangan membuat Rudeus sedikit kesal. Sebulan berlalu, Rudeus kesulitan mengajar Eris yang selalu kabur setiap kali pelajaran baca tulis dan berhitung. Rudeus menemukan Eris sedang tidur di tumpukan jerami di gudang. Rudeus mencoba membangunkan Eris untuk kembali belajar, namun usahanya gagal. Setelah mengancam akan membuka roknya, Eris bangun dan menyerang Rudeus hingga terlempar keluar gudang. Merasa putus asa, Rudeus memutuskan untuk meminta bantuan Ghislaine dalam menangani Eris. Ghislaine akhirnya ikut serta dalam pelajaran baca tulis bersama Eris. Ghislaine menceritakan masa lalunya yang sulit sebagai petualang karena tidak bisa berhitung. Ia bercerita pernah kelaparan dan terpaksa memakan kotoran monster karena tidak bisa mengelola uang. Mendengar cerita itu, Ghislaine meminta Rudeus untuk mengajarinya berhitung yang membuat Eris termotivasi untuk belajar juga. Pelatihan pedang berlanjut. Rudeus berduel dengan Eris di bawah pengawasan Ghislaine. Ghislaine memberikan instruksi kepada keduanya, menyuruh Rudeus untuk tidak terlalu banyak berpikir dan Eris untuk tidak lengah. Rudeus kalah telak dan Eris mengejeknya. Ghislaine menasihati Eris agar tidak sombong. Rudeus membakui bahwa ia takut saat lawan menyerangnya dengan serius yang membuat Eris jengkel. Malam harinya, Rudeus merasa lelah namun tetap harus menyusun materi pelajaran sambil memikirkan tujuan masuk Akademi Sihir. Waktu berlalu, Rudeus menyadari bahwa Eris menjadi lebih tenang dan rajin belajar. Rudeus tiba-tiba teringat bahwa hari itu adalah hari libur yang ia janjikan dan Eris langsung marah. Mereka bertiga pergi ke kota Roa. Rudeus mengingatkan Eris untuk tidak berjalan sendiri. Saat berjalan-jalan di pasar yang ramai di kota Roa, Rudeus mulai memperhatikan harga barang. Seorang pedagang menawarkan obat berharga dari istana Asura kepada Rudeus. Pedagang itu menjelaskan bahwa obat tersebut adalah obat perangsang dan Rudeus memutuskan untuk mencatatnya. Rudeus menjelaskan kepada Eris dan Ghislaine bahwa ia sedang mencari tahu harga pasar sebagai latihan berhitung. Rudeus memberikan soal matematika praktis kepada Eris dan Ghislaine tentang jual beli barang di pasar. Ghislaine berhasil menjawab dengan benar, membuat Eris kesal namun juga termotivasi. Rudeus memuji Eris saat ia mulai memahami konsep untung rugi, membuatnya senang. Mereka mengunjungi sebuah toko buku dan Rudeus menghitung harga sebuah ensiklopedia yang sangat mahal. Eris menawarkan untuk membelikan buku, tetapi Rudeus menolaknya karena itu bukan uang Eris. Rudeus menjelaskan tentang perbedaan gaji yang ia terima dibandingkan Ghislaine, membuat Eris terkejut. Eris mengerti dan setuju untuk menggunakan uangnya sendiri jika ingin membeli sesuatu. Tiba-tiba, sebuah benteng terbang muncul di langit, mengejutkan Rudeus. Eris menjelaskan bahwa itu adalah benteng terbang milik Raja Naga Perugius, salah satu pahlawan yang mengalahkan Dewa Iblis Laplas. Ghislaine menambahkan bahwa kalender saat ini dinamai
berdamai untuk menghormati Perugius yang telah mengalahkan Laplace 400 tahun lalu. Rudeus merenungkan apakah Perugius masih hidup dan berharap suatu saat bisa mengunjungi benteng itu. Kembali ke ruang belajar, Eris berhasil menyelesaikan tugas menulisnya dengan baik berkat adanya hari libur. Rudeus menemukan obat perangsang yang dibeli Eris untuknya di atas meja. Ghislaine menjelaskan bahwa itu adalah hadiah dari Eris yang menggunakan uang jajannya setelah berhasil berhitung. Eris menanyakan obat apa itu, membuat Rudeus panik dan mencoba mengalihkan perhatian. Rudeus mencoba kabur, namun Eris menyuruh Ghislaine untuk menangkapnya. Saat ditangkap, Rudeus tidak sengaja menjatuhkan botol obat itu hingga pecah. Eris dan Ghislaine mendengar ucapan Rudeus tentang obat perangsang dan menatapnya dengan curiga. Rudeus mencoba mencari alasan saat Eris dan Ghislaine mendekat untuk meminta penjelasan. Rudeus Greyrat mengamati Eris Boreas Greyrat yang sedang berlatih pedang dengan Ghislaine Dedoldia di halaman bersalju. Setelah latihan, Ghislaine memuji perkembangan Eris yang kemudian memeluknya dengan gembira. Di kamarnya yang temaram, Rudeus mengagumi patung kecil buatannya sambil berfantasi. Tiba-tiba, Edna Leylon masuk dan meminta bantuan Rudeus untuk mengajari Eris menari demi pesta ulang tahunnya yang akan datang. Rudeus setuju karena ia ingin Eris memiliki kenangan ulang tahun yang indah. Dengan waktu luang barunya, Rudeus mengunjungi perpustakaan, di mana Philip Boreas Greyrat mengizinkannya meminjam buku untuk belajar bahasa lain. Rudeus dan Philip menemukan kecocokan saat membahas ketertarikan mereka pada ras manusia binatang. Rudeus mulai menulis surat untuk Roxy Migurdia, memberitahukan bahwa ia sedang belajar 3 bahasa baru. Seiring waktu berjalan, Rudeus tampak frustrasi karena kesulitan memahami bahasa-bahasa yang ia pelajari. Edna kembali menemui Rudeus dengan cemas, melaporkan bahwa Eris menyerah belajar menari dan memohon agar Rudeus membujuknya. Rudeus menemukan Eris yang bersembunyi di tumpukan jerami dan mencoba berbicara dengannya, namun Eris menendangnya. Rudeus menceritakan kesulitannya sendiri dalam belajar untuk memotivasi Eris, lalu menawarkan bantuan untuk berlatih bersama. Eris akhirnya setuju dan mengajak Rudeus untuk kembali berlatih menari. Latihan dansa mereka tidak berjalan mulus, keduanya bertengkar dan berakhir dengan Rudeus terjatuh kesakitan. Rudeus berusaha keras, ia belajar bahasa dengan Ghislaine, berlatih dansa lagi dengan Eris dan bahkan menjual patungnya untuk mendapatkan uang. Suatu malam, seorang pelayan mengantarkan sebuah peti kayu berat ke kamar Rudeus. Isinya adalah surat balasan dari Roxy. Rudeus sangat senang dan langsung membacanya. Dalam suratnya, Roxy bercerita tentang kesulitannya dengan Pax Chirone dan mengirimkan kamus bahasa iblis buatannya untuk membantu Rudeus belajar. Rudeus terkesan dengan kamus buatan tangan Roxy dan kembali bersemangat untuk belajar dan berlatih. Berkat usahanya, latihan dansa Rudeus dan Eris akhirnya menunjukkan kemajuan pesat di hadapan Edna. Hari pesta ulang tahun Eris tiba, para bangsawan mulai berdatangan ke aula yang megah. Sauros Boreas Greyrat membuka acara, sementara Eris yang mengenakan gaun putih menyapa para tamu dengan gugup. Sauros mengumumkan acara utama, yaitu dansa pertama Eris. Seorang bangsawan muda berambut pirang mengajak Eris berdansa dan mereka mulai bergerak di tengah aula. Namun, Eris gagal total. Ia menjegal pasangannya dan jatuh, membuat dirinya menjadi bahan tertawaan para tamu. Di tengah suasana canggung, Rudeus memberanikan diri berjalan ke tengah aula dan mengulurkan tangannya pada Eris yang termangu. Rudeus menenangkan Eris dan memberinya instruksi untuk mengikuti aba-abanya seolah-olah sedang menghindari serangan dalam latihan pedang. Dengan metode unik itu, mereka berdua mulai menari dengan lincah dan serasi, memukau semua orang yang hadir. Setelah tarian selesai dengan meriah, Sauros dengan bangga mengangkat Rudeus dan Eris memuji mereka. Di sela-sela pesta, Rudeus menjelaskan triknya kepada Edna, sementara Eris dengan bangga menceritakan kehebatan Rudeus kepada semua orang. Rudeus menjadi pusat perhatian para gadis bangsawan, sampai Philip harus menariknya menjauh sambil bercanda. Malamnya, Rudeus memberikan tongkat sihir sebagai hadiah kelulusan untuk Eris dan Ghislaine. Sebagai balasannya, Ghislaine memberikan cincin jimat dari sukunya kepada Eris yang membuatnya sangat bahagia. Rudeus menyelinap ke kamar Eris yang sedang tidur dan melihatnya memegang erat hadiah tongkat dan cincin itu. Keesokan paginya, Rudeus tidak sengaja melihat Sauros sedang bersama seorang pelayan bertelinga kucing di sebuah tower. Sauros menemukan Rudeus dan mengajaknya melihat sebuah bola cahaya merah aneh yang melayang di langit. Melihat fenomena aneh itu, Rudeus bercanda sambil berdoa semoga ada gadis cantik yang jatuh dari langit.
Rudeus Grerat merenungkan pertumbuhannya sampai belajar dengan tekun di perpustakaan. Di halaman, Eris Boreas Grerat berlatih pedang dengan Ghislaine de Doldia, sementara Rudeus mengamati dari atas. Sebuah bola merah misterius muncul di langit, menarik perhatian Rudeus yang penasaran. Di dapur, Eris, Ghislaine, dan seorang pelayan bertelinga kelinci diam-diam merencanakan kejutan untuk ulang tahun Rudeus yang ke-10. Rudeus tak sengaja mendengar percakapan mereka dan merasa terharu. Sambil berjalan, Rudeus memikirkan status keluarganya yang membuatnya tidak bisa merayakan ulang tahun secara besar-besaran, membuatnya semakin bersyukur atas rencana Eris. Kembali ke kamar, Rudeus sedang belajar bersama Ghislaine. Ghislaine menghentikannya untuk bicara, dan sebagai hadiah ulang tahun, Rudeus menunjukkan patung buatannya yang detail. Rudeus dengan polosnya meminta izin untuk menyentuh pangkal ekor Ghislaine demi menyempurnakan patungnya, dan ia diizinkan. Tiba-tiba seorang pelayan bertelinga kucing masuk, dan Rudeus ditarik ke sebuah ruangan. Seluruh penghuni rumah memberinya kejutan selamat ulang tahun. Rudeus yang terharu tak bisa menahan air matanya. Saurus Boreas Grerat ikut menangis terharu lalu menjadi terlalu bersemangat, sementara Philip Boreas Grerat berusaha menenangkannya. Eris kemudian memberikan hadiah spesialnya, sebuah tongkat sihir megah bernama Aqua Hartia. Pesta ulang tahun Rudeus berlanjut dengan meriah, penuh dengan makanan dan tawa. Setelah pesta usai, Philip berbicara empat mata dengan Rudeus yang sedang mabuk. Philip mengungkapkan kebencian Hilda Boreas Grerat terhadap Rudeus dan mengusulkan agar Rudeus menikahi Eris untuk mengambil alih keluarga Boreas. Rudeus menolak tawaran itu dan pamit untuk tidur. Saat kembali ke kamarnya, ia mendapati Eris sudah menunggunya di tempat tidur, mengatakan ia datang karena Rudeus terlihat kesepian. Suasana menjadi romantis dan Rudeus mencium Eris. Namun Rudeus kehilangan kendali dan mencoba bertindak lebih jauh, membuat Eris marah dan memukulnya. Rudeus tersadar dan menyesali perbuatannya lalu membungkuk meminta maaf. Eris memaafkannya tetapi memintanya untuk menunggu 5 tahun lagi sampai ia dewasa. Ia berjanji akan menjadi miliknya saat itu. Rudeus sangat gembira mendengar janji Eris dan bersujud syukur. Di tempat lain, Sylviat menitipkan surat dan liontin buatannya kepada Lilia untuk dikirimkan pada Rudeus. Zenith dan Lilia membicarakan Sylviat yang sudah kembali ceria setelah kepergian Rudeus. Paul Grerat pulang dengan lelah dan melaporkan bahwa monster-monster di sekitar menjadi semakin ganas, sementara awan aneh mulai berkumpul di langit. Di sebuah istana, Roxy Migurdia merasakan adanya gangguan sihir yang besar dan menatap kejauhan dengan cemas. Di pegunungan terpencil, Orsted yang misterius juga merasakan anomali sihir tersebut dan bergerak untuk menyelidikinya. Kaisar Iblis Kishirika Kishirisu merasakan sihir kuat dan bersemangat menuju sumbernya. Seseorang figur misterius memerintahkan bawahannya Arumanfi untuk mencari sumber sihir dan menghabisi siapapun yang mencurigakan. Rudeus, Eris, dan Ghislaine berada di padang rumput untuk mencoba tongkat sihir baru Rudeus. Saat Rudeus mulai merapal mantra sihir tingkat tinggi, langit di atas mereka tiba-tiba berubah. Ghislaine merasakan bahaya luar biasa dan berteriak agar mereka semua tiarap. Sesaat kemudian, Arumanfi muncul dari kilatan cahaya dan langsung menyerang. Arumanfi menyatakan tujuannya adalah membunuh sumber anomali sihir yang ia yakini adalah Rudeus. Ghislaine menghalangi jalannya, bersumpah bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan kejadian aneh di langit. Arumanfi mundur sejenak tetapi suasana tetap tegang. Tiba-tiba pilar cahaya raksasa muncul dari langit dan menyelimuti mereka semua. Ghislaine berteriak memanggil nama Rudeus dan Eris saat mereka semua terlempar ke dalam cahaya. Rudeus Grerat terbangun sendirian di sebuah goa, hanya ditemani api unggun. Dia kemudian melihat Eris Boreas Grerat terbaring tak sadarkan diri di dekatnya. Tiba-tiba, Rudeus menyadari kehadiran Ruijerd Superdia yang duduk tenang di seberang api. Rudeus yang ketakutan karena reputasi suku super, bersiap untuk melawan, namun kemudian mencoba bersikap sopan. Ruijerd menjelaskan bahwa dia menemukan mereka berdua setelah jatuh dari langit dan menyalakan api untuk menghangatkan mereka. Setelah saling memperkenalkan diri, Ruijerd terkesan karena Rudeus tidak menunjukkan rasa takut padanya. Ruijerd memberitahu bahwa mereka berada di benua iblis, membuat Rudeus sadar betapa jauhnya mereka terlempar dari rumah. Melihat kekhawatiran Rudeus, Ruijerd berjanji akan mengantar mereka pulang ke kampung halaman. Eris akhirnya sadar dan langsung berteriak ketakutan saat melihat Ruijerd dari suku super. Ruijerd berkomentar bahwa reaksi Eris adalah hal yang normal, menyiratkan bahwa sikap tenang Rudeus justru
justru aneh. Eris yang masih gemetar mencoba memperkenalkan dirinya, sementara Rudeus menenangkannya. Rudeus mencoba meyakinkan Eris bahwa Ruijerd adalah orang baik dan mereka bisa berteman. Setelah dibujuk, Eris dengan ragu-ragu setuju untuk berteman dengan Ruijerd. Keesokan harinya, mereka bertiga memulai perjalanan melintasi dataran benua iblis yang tandus. Di tengah perjalanan, Ruijerd dengan sigap melindungi Rudeus dan Eris dari serangan monster. Eris bertanya-tanya bagaimana Ruijerd bisa tahu ada monster, dan Ruijerd menjelaskan bahwa permata di dahinya bisa mendeteksi mereka. Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya melihat sebuah desa di kejauhan. Saat tiba di desa suku Migord, mereka dihentikan oleh seorang penjaga bernama Rowin. Kepala desa, seorang pria tua bernama Rox, datang menemui mereka setelah dihubungi secara telepati. Rox mengenali kalung yang dipakai Rudeus dan bertanya dari mana asalnya. Rudeus menjawab, itu adalah pemberian gurunya, Roxy. Rowin terkejut mendengar nama Roxy dan mengungkapkan bahwa Roxy adalah putrinya. Rudeus dan Eris baru menyadari bahwa mereka telah tiba di kampung halaman Roxy. Rowin bercerita bahwa Roxy sudah 20 tahun meninggalkan desa dan kini seharusnya berusia 44 tahun karena suku Migord bisa hidup hingga 200 tahun. Rudeus memberitahu bahwa ayahnya Paul mungkin sedang mencarinya. Mereka lalu diundang untuk makan di dalam rumah Rox. Saat makan, Rox menanyakan rencana mereka. Ruijerd menyatakan akan melindungi anak-anak itu sampai di rumah. Rox menjelaskan bahwa Ruijerd memiliki tujuan untuk membersihkan nama baik suku Supert yang terkenal buruk. Rudeus merasa tujuan itu mustahil, namun Ruijerd dengan marah menyatakan bahwa reputasi buruk itu adalah hasil konspirasi. Ruijerd kemudian menceritakan masa lalu kelam sukunya, tentang bagaimana mereka dikutuk oleh tombak dari Laplas 400 tahun lalu. Kutukan itu membuat mereka menjadi prajurit tak terkendali yang membunuh siapa saja, bahkan keluarga mereka sendiri. Mendengar kisah tragis Ruijerd yang telah berjuang sendirian selama ratusan tahun, Rudeus merasa tersentuh. Teringat penyesalannya di kehidupan sebelumnya, Rudeus memutuskan dan berjanji akan membantu Ruijerd sekuat tenaga. Pagi harinya, saat akan berangkat, mereka bertemu dengan Rokari, istri Rowin. Rowin menitipkan pesan untuk Roxy agar sesekali pulang dan memberikan mereka perbekalan untuk perjalanan. Setelah berterima kasih, Rudeus, Eris, dan Ruijerd melanjutkan perjalanan mereka. Rudeus merenungkan janjinya untuk membantu Ruijerd, merasa bahwa keputusannya kali ini berbeda dari dirinya yang dulu. Mereka bertiga berjalan bersama, memulai perjalanan panjang mereka di benua iblis. Di sebuah gurun, Eris Boreas Greyrat dengan lincah menebas beberapa monster. Rudeus Greyrat dan Ruijerd Superdia mengawasinya dari kejauhan. Rudeus menyarankan agar Eris membiarkan mereka membantu, namun Eris menanggapinya dengan kesal. Malam harinya di perkemahan, Eris dan Ruijerd menikmati daging monster panggang. Rudeus ragu-ragu mencoba membahkan sejenis ulat, namun ia merasa jijik dan merindukan makanan dari dunianya. Keesokan harinya, ketiganya melanjutkan perjalanan dan tiba di depan tebing batu raksasa tempat kota Rikarisu berada. Mereka memasuki gerbang kota dan terpesona melihat berbagai macam ras iblis yang tinggal di sana. Sambil bersembunyi, mereka mendengar para penjaga membicarakan tentang Dead End. Ruijerd kemudian mengungkapkan bahwa itu adalah julukannya. Eris terkejut mendengar betapa berbahayanya julukan Ruijerd. Rudeus menghentikan Ruijerd yang hendak melompati tebing agar tidak menimbulkan kepanikan. Rudeus menyusun rencana. Ia menutupi Ruijerd dengan jubah dan berhasil melewati penjaga dengan mengaku berasal dari desa Migur. Mereka berjalan-jalan di dalam kota Rikarisu, mengagumi arsitektur unik dan keramaian penduduknya. Di pasar, Rudeus membelikan Eris sebuah jubah putih dengan tudung bertelinga kucing, yang membuat Eris sangat senang. Sambil berjalan, Eris bersemangat ingin segera mendaftar di Guild Petualang untuk mulai mencari uang. Mereka tiba di Guild Petualang yang ramai dan gaduh. Rudeus, yang mengubah penampilannya, masuk bersama Eris. Ruijerd, dengan rambut yang sudah diwarnai biru, masuk secara dramatis. Rudeus memperkenalkannya sebagai Ruijerd sang Dead End. Para petualang lain yang awalnya tegang mulai menertawakan mereka. Resepsionis guild bertelinga panjang kemudian mendaftarkan parti mereka dengan nama Dead End. Eris mengeluh karena tidak bisa membaca papan permintaan. Rudeus menyadari bahwa mereka hanya bisa mengambil misi peringkat rendah. Seorang pria berwajah kuda mendekati mereka dan menawarkan misi mencari anak kucing yang hilang sambil mengejek Ruijerd. Ruijerd yang marah hendak pergi, namun seorang petualang berkepala kodok menjegalnya hingga terjatuh, menyebabkan suasana menjadi tegang.
Pria berwajah kuda dan kelompoknya pergi setelah kembali mengejek mereka sebagai pemula. Di luar guild, Eris marah karena mereka tidak mengambil pekerjaan. Rudeus menjelaskan rencananya untuk memperbaiki reputasi suku Support. Rudeus memberikan kalung peninggalan Roxy kepada Ruijerd sebagai tanda persahabatan mereka. Malam tiba dan kota diterangi oleh cahaya dari kristal-kristal biru yang indah. Di penginapan, sekelompok petualang yang dipimpin oleh Kurt mendekati Eris dan teman-temannya. Eris marah karena salah satu dari mereka menyentuh jubah barunya dan perkelahian pun tak terhindarkan. Rudeus meminta maaf atas keributan itu. Kurt, yang terkesan dengan kemampuan mereka, mengajak untuk bergabung, namun Rudeus menolak dan memperkenalkan parti mereka, Dead End. Kembali di kamar, Rudeus berbaring sambil memikirkan masalah keuangan mereka yang menipis. Rudeus mendapat penglihatan dan bertemu dengan Mangard yang menyarankannya untuk mengambil misi mencari anak kucing. Setelah terbangun, Rudeus meremehkan saran Mangard karena bayarannya kecil. Malam itu, Eris menghampiri Rudeus yang tidak bisa tidur. Ia bertanya dengan cemas apakah mereka bisa pulang. Rudeus menenangkannya dan berjanji bahwa mereka pasti akan bisa pulang. Keesokan harinya, mereka bertiga memulai misi mencari anak kucing di jalanan kota. Ruijerd menggunakan mata ketiganya untuk melacak jejak dan menuntun mereka ke sebuah gang sempit. Jejak itu membawa mereka ke sebuah goa yang gelap dan berbau busuk. Di dalam goa, mereka menemukan banyak hewan yang dikurung dalam kandang, termasuk seekor macan kumbang hitam. 3 sosok misterius muncul dari kegelapan: penculik iblis merah, petualang pria kadal, dan petualang pria serangga. Rudeus dengan cepat menggunakan sihir untuk mengikat ketiga penculik tersebut. Saat Rudeus hendak menginterogasi mereka, penculik iblis merah menyerangnya. Ruijerd bergerak cepat dan langsung membunuh penyerang itu, membuat Rudeus terkejut. Rudeus memarahi Ruijerd karena membunuh orang, menjelaskan bahwa hal itu akan memperburuk reputasi suku Support. Eris ikut membela Rudeus dan memarahi Ruijerd atas tindakannya yang sembrono. 2 penculik yang tersisa ketakutan setelah menyadari bahwa Ruijerd adalah seorang Support asli. Mereka akhirnya mengaku bahwa mereka sengaja menculik hewan peliharaan untuk kemudian menemukannya dan mengklaim hadiah. Saat Ruijerd hendak membunuh sisanya, Rudeus menghentikannya dan mulai menjelaskan sebuah rencana. Ruijerd tidak setuju dengan ide Rudeus untuk bekerja sama dengan penjahat. Eris membentak Ruijerd, membelanya bahwa semua yang Rudeus lakukan adalah demi mereka. Ia bahkan menyuruh Ruijerd pergi jika tidak mau bekerja sama. Ruijerd menahan amarahnya dan menegaskan kembali janjinya untuk mengantar mereka pulang. Keesokan harinya, Rudeus dan para penculik menjalani rencana mereka di depan pria berwajah kuda. Rudeus menginstruksikan para penculik untuk menyebarkan nama baik Dead End setiap kali mereka menyelesaikan misi dan mengancam mereka jika berkhianat. Pria berwajah kuda menghampiri mereka, bertanya apa yang terjadi dengan pemimpin penculik yang telah tewas. Setelah mendengar kabar itu, ia tampak tidak peduli dan menasehati Rudeus dan partainya untuk terus berjuang sebelum pergi. Roxy Migurdia tiba di sebuah perkemahan pengungsi yang ramai. Ia memeriksa dinding yang penuh dengan kertas pengumuman mencari nama keluarga Grerat. Di belakangnya, Talhan dan Elina Listiagenroth membicarakan tentang bencana sihir. Roxy berbalik dan bertanya apakah mereka mengenal Paul yang kemudian memicu ingatan tentang surat dari Paul Grerat. Sementara itu di tempat lain, Rudeus Grerat, Eris Boreas Grerat, dan Ruijerd Superdia memulai misi untuk menyelidiki monster di hutan fosil batu. Di dalam hutan, mereka berpapasan dengan kelompok petualang lain yang terdiri dari Kurt, pria burung, dan petualang kulit abu-abu. Kedua kelompok tersebut berdebat tentang siapa yang berhak mengambil misi sebelum akhirnya kelompok Kurt berjalan lebih dulu. Ruijerd ingin membantu mereka, namun Rudeus menyarankan untuk mengikuti dari belakang dan menolong hanya jika situasi benar-benar berbahaya. Tidak lama kemudian, kelompok Kurt diserang oleh monster laba-laba raksasa. Monster lain, Almond Anaconda, juga muncul, membuat kelompok Kurt semakin terdesak. Rudeus menahan Ruijerd bersikeras untuk menunggu saat yang paling tepat untuk muncul sebagai pahlawan. Rudeus, Eris, dan Ruijerd akhirnya turun tangan saat kelompok Kurt sudah diambang kekalahan. Sayangnya, pria burung tidak berhasil diselamatkan dan tewas. Ruijerd marah pada Ruijerd karena membiarkan salah satu dari mereka mati demi sebuah rencana. Kurt yang sedang berduka membela Ruijerd dan mengatakan bahwa itu adalah kesalahan kelompoknya sendiri. Ruijerd menenangkan Kurt yang menangis dan mengakui bahwa mereka adalah pejuang
pejuang yang matang. Saat kelompok Rudeus melanjutkan perjalanan, mereka mendengar suara pertempuran di depan. Mereka menemukan sekelompok petualang lain sedang bertarung melawan monster ular raksasa Red Hood Cobra. Menyadari para petualang itu tidak sebanding dengan monster tersebut, Rudeus memutuskan untuk segera membantu mereka. Rudeus, Ruiger, dan Eris bekerja sama menyerang Red Hood Cobra dengan kekuatan penuh. Dengan serangan sihir pamungkas dari Rudeus, mereka berhasil mengalahkan monster raksasa itu. Namun, mereka terlambat dan menemukan semua petualang telah tewas. Kelompok Dead End tiba di kota berikutnya, Rikarisu, dengan suasana hati yang muram. Pria berwajah kuda dari Guild Petualang menyapa mereka dengan angkuh. Dia menuduh mereka mencuri misi dan mencoba memeras mereka dengan mengancam akan menangguhkan izin petualang mereka. Rudeus menenangkan Eris dan meyakinkannya bahwa dia akan menyelesaikan masalah tersebut. Rudeus mempersiapkan sihir badai besar untuk mengancam kota, menunjukkan tekadnya untuk melindungi teman-temannya. Melihat pria berwajah kuda terus menghina, Ruiger menjadi marah dan rambutnya berubah menjadi hijau, menunjukkan identitas aslinya. Ruiger dengan mudah mengalahkan pria berwajah kuda yang ketakutan. Dia mengancam akan terus mengejar pria berwajah kuda jika dia berani melaporkan mereka ke guild. Rudeus kemudian mendekati Kurt dan temannya yang selamat, yang masih ketakutan melihat wujud asli Ruiger. Eris menendang Kurt, membuatnya bersujud dan berterima kasih pada Ruiger karena telah menyelamatkan hidup mereka. Malam harinya, Rudeus memanggil Ruiger yang menyendiri di bawah langit berbintang. Rudeus meminta maaf atas rencananya yang naif yang menyebabkan Ruiger harus mengungkapkan identitasnya. Ruiger memaafkan Ruiger, memahami bahwa Rudeus hanya ingin melindunginya dengan caranya sendiri. Ruiger menjelaskan arti menjadi seorang pejuang baginya, yaitu melindungi anak-anak dan kawan seperjuangan. Rudeus dan Ruiger berjabat tangan, mempererat ikatan mereka sebagai rekan. Keesokan paginya, Ruiger telah mencukur rambutnya untuk menyembunyikan identitasnya. Rudeus memberi ikat kepala untuk menutupi permata di dahinya. Eris dengan gembira menunjukkan bahwa mereka sekarang memakai ikat kepala yang seragam. Rudeus mengumumkan pertemuan strategi pertama kelompok Dead End dengan tujuan akhir mereka adalah kerajaan Asura.